Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Tanah itu masih basah. Aroma gundukan bumi yang baru digali bercampur dengan sisa wangi melati dan air mawar yang disiramkan para pelayat. Langit Jakarta baru saja berhenti menangis. Seolah memberi jeda setelah 3 hari mengiringi kepergian Bima, suami Rania. Di dalam rumah mewah yang kini terasa hampa dan dingin itu, Rania duduk di sudut sofa beludru. Tubuhnya kaku, pandangannya kosong, tertuju pada bingkai foto di atas meja kopi. Foto pernikahan mereka. Bima tersenyum begitu lebar. Matanya memancarkan cinta yang selalu membuat Rania merasa aman. Kini, rasa aman itu tercabut paksa. Remo, Hunter. Selama 72 jam terakhir, Rania bergerak seperti robot. Menerima tamu, mengangguk pada ucapan belasungkawa, menangis dalam diam di kamar mandi, lalu keluar lagi dengan mata bengkak namun tegar. Tapi malam ini, setelah acara tahlilan hari ketiga selesai dan tamu terakhir menutup pintu, pertahanannya runtuh. Rumah besar itu lengang. Hanya ada dia dan Wati, ibu mertuanya. Dari tadi Rania merasakan ada yang aneh. Sementara Rania luruh dalam duka, Wati tampak sibuk. Di hari pemakaman, Rania memang melihat Wati menangis histeris. Namun, 2 hari terakhir ini, tangis itu mengering terlalu cepat. Wati tidak banyak duduk di samping Rania. Dia lebih sering mondar-mandir, berbisik-bisik di telepon di area taman belakang, atau mengamati perabotan rumah dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan penuh kenangan, melainkan tatapan menilai. Seolah sedang menginventarisasi barang. Rania, dalam kabut kesedihannya, mencoba mengabaikan perasaan janggal itu. Mungkin cara orang berduka berbeda-beda. Batinnya. Ibu Wati baru saja kehilangan putra satu-satunya. Tentu dia sama hancurnya denganku. Betapa Rania salah besar. Rania. Suara Wati memecah kesunyian. Keras dan tajam. Bukan nada lembut seorang ibu yang baru saja berbagi kehilangan. Rania mengangkat wajahnya yang sembab. Matanya perih karena terlalu banyak menangis. Iya, Bu. Suaranya serak. Ibu mau minum? Rania ambilkan teh hangat. Wati tidak menjawab. Dia berjalan mendekat. Berdiri menjulang di depan Rania yang masih terduduk. Tatapannya dingin, menusuk. Mata yang beberapa hari lalu basah oleh air mata, kini kering dan berkilat oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang serakah. Sudah selesai main sandiwaranya, desis Wati. Rania membeku. Apa maksud, Ibu? Cukup. Wati membentak. Anakku sudah di dalam tanah. Sandiwara kita sudah selesai. Jantung Rania serasa diremas. Sandiwara apa, Bu? Bima suamiku dia. Dia sudah meninggal. Wati berteriak. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu. Kalimat itu menghantam Rania seperti tamparan. Bima sudah meninggal. Paham kau? Wati menunjuk wajah Rania dengan jarinya yang gemetar. Entah karena amarah atau gairah yang tertahan. Selama Bima ada, aku terpaksa menerima kau sebagai menantuku. Tapi sekarang dia sudah tidak ada. Napas Rania tercekat. Dia mulai mengerti arah pembicaraan ini. Tapi otaknya menolak untuk percaya. Anakku sudah meninggal. Wati mengulanginya lagi. Kali ini dengan nada penuh kemenangan yang mengerikan. Kita bukan siapa-siapa lagi. Dan sekarang, rumah ini adalah milikku. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati kewarasan Rania. Bu, ibu bicara apa? Rania mencoba berdiri. Kakinya lemas. Ini rumah kita. Rumahku dan Bima. Wati tertawa. Tawa kering yang melengking. Rumahmu? Kau ini tidak punya apa-apa. Kau datang ke keluarga ini hanya membawa badan. Ini rumah Bima. Anakku. Sertifikatnya atas nama anakku. Dan sebagai ibunya, aku yang paling berhak atas semua peninggalannya. Tapi, Bu, pergi kau dari sini. Wati tiba-tiba bergerak cepat. Dia mencengkeram lengan Rania, menariknya paksa untuk berdiri.
Rania yang lemah dan syok, terhuyung-huyung. Bu, jangan, Bu, sakit. Keluar. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi. Pembawa sial. Wati menyeret Rania, yang masih mengenakan gamis hitam duka, menuju pintu depan. Rania mencoba menahan, memegang kusen pintu. Air matanya mengalir deras. Kali ini bukan karena duka, tapi karena ngeri dan penghinaan. Ibu, aku istri Bima. Ibu tidak bisa lakukan ini. Di luar malam, Bu. Aku harus kemana? Aku tidak peduli. Wati mendorong Rania dengan sekuat tenaga hingga Rania jatuh tersungkur di teras depan yang dingin. Wati masuk sebentar, lalu melemparkan sebuah tas tangan. Tas yang Rania pakai saat pemakaman tadi, ke wajah Rania. Bawa barang rongsokanmu ini. Dan jangan pernah kembali. Rumah ini, mobil, semua aset Bima, adalah milikku sekarang. Rania, jangan pernah injakan kakimu di sini lagi. Blam. Pintu kayu jati yang berat itu dibanting. Suara kunci diputar dari dalam terdengar memekakan telinga. Rania terdiam di lantai teras yang dingin dan lembab. Pakaian dukanya kini kotor berdebu. Dia menatap pintu yang tertutup rapat itu dengan nanar. Di hari yang sama dia kehilangan suaminya. Dia juga kehilangan rumahnya. Diusir paksa oleh wanita yang dia panggil Ibu, selama 5 tahun terakhir. Hujan gerimis mulai turun lagi, seolah ikut menertawakan nasibnya. Rania memeluk tas tangannya erat. Isinya hanya dompet, ponsel yang baterainya hampir habis, dan sebungkus tisu. Dia sendirian. Diusir. Dihina. Dan dalam hatinya, di atas duka yang menggunung, tumbuh benih sesuatu yang baru. Sesuatu yang dingin dan keras. Janji untuk kembali. Hujan gerimis yang tadi hanya menertawakan, kini berubah menjadi hujan deras yang menusuk. Rania masih terduduk di trotoar depan gerbang rumahnya, bekas rumahnya. Air hujan bercampur dengan air mata, membasahi gamis hitamnya hingga terasa berat dan dingin di kulit. Tapi rasa dingin di luar tidak seberapa dibandingkan dengan bekunya hatinya di dalam. Dia menatap pintu kayu jati yang kokoh itu. Di baliknya, Wati mungkin sedang tertawa puas. Di baliknya, ada kamar tidurnya, pakaiannya, dan semua sisa kenangannya bersama Bima. Bima, Mas Bima, lihat ibumu. Lirihnya di antara isak tangis yang tertahan. Tapi Bima tidak bisa melihat. Bima sudah pergi. Dan Rania, kini, sendirian. Dia harus bergerak. Dia tidak bisa mati kedinginan di depan rumah yang telah merenggut segalanya. Dengan sisa-sisa tenaga, Rania bangkit berdiri. Kakinya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena syok. Dia memeluk tas tangannya erat seolah itu satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Kemana? Ponselnya. Dia merogoh tasnya. Baterainya tinggal 15%. Jantungnya berdebar kencang. Dia harus menghubungi seseorang. Jarinya yang gemetar mencari satu nama, Bibi Sinta. Adik dari ibunya. Kerabat terdekat yang dia miliki di Jakarta. Panggilan tersambung. Halo. Bei, Bibi Sinta. Suara Rania pecah. Rania? Astaga, Ran. Ada apa malam-malam begini? Kamu baik-baik saja. Suara di seberang terdengar khawatir. Air mata Rania kembali luruh. Sedikit kelegaan. Masih ada yang peduli. Bibi, aku diusir. Ibu Wati mengusirku dari rumah. Aku di jalan. Bei hujan. Hening sejenak di seberang sana. Keheningan yang terlalu lama. Rania. Suara Bibi Sinta berubah. Datar dan dingin. Kamu jangan mengada-ada. Ini malam tahlilan suamimu. Aku tidak mengada-ada. Bi, Ibu Wati bilang. Tadi Ibu Wati telepon Bibi. Potong Bibi Sinta dengan nada tajam. Dia menangis histeris. Dia bilang kamu yang kabur dari rumah. Dia bilang kamu tidak terima Bima meninggal. Lalu kamu mengamuk, menuduh dia macam-macam. Malah katanya kamu membawa beberapa perhiasan Bima. Rania, Bibi tidak menyangka kamu setega itu.
Dunia Rania runtuh untuk kedua kalinya dalam 1 jam. Tidak, bukan begitu. Bei, Ibu Wati yang dia memfitnahku. Cukup, Rania. Bibi tidak mau ikut campur urusan kalian. Jangan hubungi Bibi lagi kalau kamu hanya mau menjelek-jelekan besanmu yang sedang berduka. Tut. Sambungan terputus. Rania menatap layar ponselnya dengan nanar. Fitnah. Wati tidak hanya mengusirnya. Dia telah bekerja cepat, meracuni semua sumur, memastikan Rania tidak punya tempat untuk berlindung. Dia mencoba menghubungi satu nama lagi, seorang sepupu. Panggilannya langsung ditolak. Nama ketiga, panggilannya tidak diangkat. Wati telah memenangkan putaran pertama. Ponselnya bergetar. Baterai sisa 5%. Dalam kepanikan, Rania membuka aplikasi taksi online. Dia harus pergi dari sini. Kemana saja? Dia mengetik tujuan acak, stasiun kereta terdekat, lalu menggantinya. Dia butuh tempat tidur. Dia memesan taksi ke alamat sebuah motel murah di pinggir jalan raya, yang pernah dia lihat iklannya saat terjebak macet. Sambil menunggu taksi, dia berdiri di bawah pohon, menggigil. Setiap lampu mobil yang lewat menyorotnya, membuatnya merasa seperti penjahat. Dialah sang istri duka, yang kini menjadi gelandangan. 15 menit kemudian, taksi itu tiba. Sang sopir, seorang bapak tua, menatapnya dengan iba dan curiga. Wanita menangis, basah kuyup, di malam hari, di kawasan elit. Ke motel sederhana, Pak, ucap Rania lirih. Masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, Rania hanya diam menatap keluar jendela. Jakarta di malam hari, yang biasanya gemerlap, kini terlihat seperti kumpulan bayangan yang mengancam. Motel itu persis seperti namanya. Sederhana, cenderung kumuh. Resepsionis pria menatapnya dengan sinis. Dari atas ke bawah. 1 malam, Mbak. Rania hanya mengangguk, menyerahkan sisa uang tunai di dompetnya. Tidak banyak, tapi cukup untuk 1 malam. Kamar nomor 102. Bau apak dan asap rokok langsung menyergapnya begitu pintu dibuka. Spray di ranjang itu kusam, lantainya lengket. Kamar mandi kecilnya berkerak. Rania mengunci pintu, menyandarkan punggungnya, dan akhirnya luruh ke lantai. Dia menangis sejadi-jadinya. Menangisi Bima. Menangisi nasibnya. Menangisi kekejaman Wati. Setelah tangisnya mengering, menyisakan rasa perih di mata dan dada, dia teringat sesuatu. Ponselnya. Dia mencolokkannya ke stop kontak yang longgar di dinding. Baterai 5% tadi sudah mati. Dia menunggunya menyala. Saat ponsel hidup, satu pikiran terlintas. Uang. Dia membuka aplikasi mobile banking. Ada satu rekening bersama atas namanya dan Bima. Biasanya, Bima yang mengurus semua keuangan. Rania memasukkan PIN-nya. Jantungnya berdebar. Layar menampilkan saldo. 0 rupiah. Napas Rania tercekat. Kosong. Benar-benar kosong. Dia membuka riwayat transaksi. 1 transaksi besar. Transfer ke rekening atas nama Wati. Sejumlah miliaran rupiah. Tanggal transaksi. 3 hari yang lalu. Tepat di hari Bima menghembuskan napas terakhirnya. Rania merasakan darahnya surut dari wajahnya. Ini bukan keputusan impulsif seorang ibu yang berduka. Ini sudah direncanakan. Wati tidak hanya serakah. Dia adalah predator. Dia telah menguras rekening suaminya. Mungkin saat Bima masih terbaring lemah, dan dengan tenang menunggu saat yang tepat untuk membuang Rania. Di dalam kamar motel yang bau itu, duka Rania yang pekat mulai berubah. Rasa sedih itu tidak hilang, tapi kini diselimuti oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan berkilat. Kemarahan. Pagi hari di kamar 102 adalah sebuah penghinaan. Cahaya matahari yang kotor menembus gorden tipis yang berlubang, menyorot partikel-partikel debu yang menari di udara yang berbau apak. Rania tidak tidur sedetik pun. Dia duduk di tepi ranjang, punggungnya kaku, menatap dinding yang catnya mengelupas. Dingin, lapar, dan hancur.
Kemarahan yang semalam berkobar. Pagi ini terasa seperti bara yang dingin namun menusuk. Kemarahan itu tidak memberinya kehangatan, hanya memberinya fokus. Wati telah merencanakan ini. Mungkin sudah lama. Mungkin setiap kali Wati tersenyum padanya di meja makan, di balik senyum itu ada pisau yang sedang diasah. Dan Bima suaminya. Apakah Bima tahu? Apakah Bima membiarkan ini terjadi? Pikiran itu terlalu menyakitkan. Rania segera menepisnya. Dia tidak bisa memikirkannya sekarang. Ponselnya yang tergeletak di lantai, yang terhubung ke stop kontak longgar, kini menunjukkan baterai 95%. Satu-satunya jembatan Rania ke dunia luar. Tapi dunia yang mana? Bibi Sinta sudah menutup pintu. Kerabat lain sudah diracun oleh fitnah Wati. Dia benar-benar sendirian. Rania menarik tas tangannya ke pangkuan. Memeriksa isinya sekali lagi. Dompet kulit yang familiar. Dia membukanya. Slot kartu kredit. Semua atas nama Bima atau rekening bersama. Kini tak lebih dari plastik tak berguna. Slot uang tunai kosong. Habis untuk membayar kamar motel kumuh ini. Dia meraba bisa bagian dalam tasnya. Mencari-cari sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apa. Tisu, lipstik, parfum kecil. Jemarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin di kantong resleting bagian dalam. Sesuatu yang jarang dia sentuh. Dia menariknya keluar. Sebuah kunci. Kunci itu kecil, perak, dengan desain yang aneh. Bukan kunci rumah, bukan kunci mobil. Kunci itu tergantung pada sebuah gantungan sederhana dengan plakat logam kecil bertuliskan B447. Jantung Rania berdetak satu kali. Keras. Dia ingat, 2 minggu setelah pernikahannya dengan Bima, ayahnya, Brawijaya, mengajaknya makan siang. Hanya berdua. Saat itu ayahnya tampak sedikit muram, namun tersenyum tulus. Ayah bahagia melihatmu bahagia, Rania. Kata ayahnya sambil meletakkan kunci kecil itu di telapak tangannya. Ini apa, Yah? Anggap saja jaring pengaman. Ini kunci safe deposit box di bank sentral. Atas namamu. Hanya namamu. Rania muda yang sedang dimabuk cinta sedikit bingung. Kenapa aku butuh ini? Aku punya Bima. Dan aku punya ayah. Ayahnya tersenyum sedih. Ayah tidak selamanya ada. Nak. Dan Bima. Dia pria yang baik. Tapi dia terlalu mencintai ibunya. Ibu yang Yah. Sudahlah. Simpan ini. Jangan beritahu Bima. Bukan karena ayah tidak percaya padanya. Tapi karena setiap wanita, tidak peduli seberapa kaya suaminya, harus punya sesuatu yang murni miliknya sendiri. Sesuatu yang tidak bisa disentuh siapapun. Anggap ini, dana darurat, dari ayah. Jangan buka kalau tidak terdesak. Tapi kalau kamu terdesak, gunakan. Ayahnya meninggal 6 bulan kemudian. Dan Rania, dalam kebahagiaannya bersama Bima, melupakan kunci itu. Kunci itu teronggok di dasar tasnya, berpindah dari tas ke tas, sebuah jimat yang terlupakan. Sampai hari ini, kalau kamu terdesak. Air mata Rania menetes. Kali ini bukan air mata duka atau kemarahan. Ini adalah air mata kelegaan yang getir. Ayahnya telah melihat jauh ke depan. Dia telah melindunginya. Bahkan setelah dia tiada. Dia menyeka air matanya. Bank sentral. Buka jam 8 pagi. Dia melihat jam di ponselnya. Pukul 7.30. Dia harus ke sana. Tapi bagaimana? Dompetnya kosong. Rania membongkar dompetnya sekali lagi. Lebih teliti. Di balik lapisan foto lama Bima, ada satu selipan rahasia. Benar saja. Selembar uang 100.000 rupiah, terlipat rapi. Uang darurat yang dia selipkan berbulan-bulan lalu dan lupa dia miliki. Rania tidak mandi. Dia hanya mencuci wajahnya dengan air keran yang berbau karat di wastafel kamar mandi yang kotor. Dia menatap pantulannya di cermin yang retak. Matanya bengkak, wajahnya pucat, gamisnya kotor dan lecek. Dia tampak seperti gelandangan. Biar saja, batinnya. Penampilan tidak penting sekarang. Dia keluar dari kamar 102,
mengabaikan tatapan sinis resepsionis, dan melangkah keluar ke jalan raya yang bising. Dia memesan ojek online, menggunakan sisa uang terakhirnya. 30 menit kemudian, dia berdiri di depan gedung bank sentral yang menjulang megah. Langit kontras dengan motel tadi. Di sini dingin, bersih, wangi, dan lantainya terbuat dari marmer yang mengkilap. Petugas keamanan menatapnya aneh. Wanita bergamis lecek dengan mata sembab. Tapi Rania berjalan lurus dengan percaya diri yang dipaksakan. Saya mau ke area Safe Deposit Box. Dia diantar ke lantai basemen. Seorang petugas wanita yang ramah memandunya, memverifikasi identitasnya, dan mengambil kunci masternya. Mereka berdiri di depan dinding brankas. B447, kata Rania. Petugas itu memasukkan kuncinya. Rania memasukkan kuncinya. Pintu kotak kecil itu terbuka. Petugas itu menarik kotak logam panjang dan menyerahkannya kepada Rania. Silakan ke ruang pribadi, Bu. Rania duduk sendirian di ruangan kecil tanpa jendela. Dia menatap kotak di depannya. Tangannya gemetar hebat. Ini adalah kotak Pandoranya. Harapan terakhirnya. Dia mengangkat tutupnya. Di dalamnya ada beberapa tumpuk uang. Dolar Singapura dan dolar Amerika. Diikat rapi. Sekilas, Rania tahu ini cukup untuk hidup berbulan-bulan. Ada juga beberapa kantong beludru berisi perhiasan peninggalan ibunya. Dan di bagian paling bawah, ada 2 amplop coklat tebal. Satu bertuliskan, surat-surat penting, pribadi. Satunya lagi, dengan tulisan tangan ayahnya. Untuk putriku, Rania. Buka hanya jika kamu membutuhkanku. Rania membuka surat dari ayahnya terlebih dahulu. Putriku tersayang, jika kamu membaca ini, artinya sesuatu yang buruk telah terjadi. Entah ayah sudah tiada, atau kamu dalam masalah besar. Jangan menangis. Brawijaya tidak membesarkan putrinya untuk menangis. Di dalam amplop satu lagi, ada arsenalmu. Semua yang kamu butuhkan. Tapi sebelum itu, satu nama. Nama ini adalah pelindungmu. Dia adalah orang kepercayaanku. Dia yang mengurus semua ini. Jika kamu dalam masalah, jangan hubungi kerabatmu. Hubungi dia. Di bawah surat itu, tertempel sebuah kartu nama. Haris Setiawan, SH, MHHS Law Firm. Jantung Rania serasa melompat ke tenggorokannya. Pak Haris. Pengacara kepercayaan ayahnya. Rania tidak menunggu sedetik pun. Dia menarik ponselnya, masih duduk di ruang brankas yang dingin itu, dan menekan nomor di kartu nama itu. Dering pertama. Dering kedua. HS Law Firm, selamat pagi. Suara sekretaris yang profesional. Selamat pagi. Suara Rania terdengar tegas, mengejutkan dirinya sendiri. Nama saya Rania Brawijaya. Saya putri almarhum Pak Brawijaya. Saya perlu bicara dengan Pak Haris sekarang. Ini darurat. Tolong sampaikan. Saya baru saja membuka jaring pengaman. Hening sejenak. Mohon tunggu sebentar, Bu Rania. Beberapa detik kemudian, terdengar bunyi klik. Suara berat, tenang, dan berwibawa mengambil alih. Rania? Ini Om Haris. Ayahmu bilang, hari ini mungkin akan datang. Tenang, Nak. Sekarang, ceritakan semuanya pada Om. Rania? Ini Om Haris. Ayahmu bilang, hari ini mungkin akan datang. Tenang, Nak. Sekarang, ceritakan semuanya pada Om. Mendengar suara tenang dan berwibawa itu, pertahanan Rania yang sudah dia bangun dengan susah payah kembali goyah. Namun, kali ini berbeda. Dia tidak lagi merasa sendirian. Dia menarik napas dalam-dalam, menelan isaknya. Om, ayah benar. Suara Rania bergetar, tapi dia memaksakan diri untuk jelas. Bima meninggal. Dan ibu mertua saya. Ibu Wati, dia mengusir saya. Dia bilang rumah itu miliknya. Dia mengambil semuanya. Hening sejenak di seberang. Bukan keheningan ragu seperti Bibi Sinta, tapi keheningan seseorang yang sedang memproses data untuk sebuah serangan balik. Wati, kata Haris.
Namanya diucapkan seperti sebuah fakta yang sudah lama diketahui. Om sudah menduga wanita itu akan berulah. Om tahu. Ayahmu, Brawijaya, adalah orang yang sangat teliti, Rania. Dia tidak pernah menyukai Wati. Sekarang, dengarkan Om. Di mana posisimu? Ruang brankas Bank Sentral, Om. Bagus. Jangan kemana-mana. Jangan hubungi siapa-siapa lagi. Tetap di lobi bank. Sopir Om, Mang Ujang, akan menjemputmu dalam 15 menit. Dia tahu wajahmu. Bawa semua yang ada di kotak itu, terutama amplop coklat kedua. Mengerti? Mengerti, Om. Dan Rania, tambah Haris, suaranya melembut sejenak. Ayahmu akan sangat bangga padamu hari ini. Kamu kuat. Sekarang, kita bekerja. Sambungan terputus. Rania merasa ada energi baru yang menjalari tubuhnya. Dia mengemasi semuanya. Uang tunai, perhiasan, dan 2 amplop coklat itu, kembali ke dalam kotak. Dia keluar dari ruang pribadi, mengembalikan kotak, dan berjalan ke lobi bank dengan punggung lebih tegak. Dia tidak lagi terlihat seperti gelandangan, meskipun pakaiannya masih sama. Dia terlihat seperti seseorang yang sedang dalam sebuah misi. Benar saja, 15 menit kemudian sebuah sedan hitam mewah berhenti di lobi. Seorang pria parubaya berseragam sopir turun, membukakan pintu. Non Rania, putri Pak Brawijaya? Saya Mang Ujang. Pak Haris sudah menunggu. Perjalanan ke kantor Hayes Law Firm adalah kebalikan dari perjalanannya ke motel. Mobil ini bersih, wangi, dan aman. Kantor Haris terletak di gedung pencakar langit di jantung distrik bisnis. Semuanya memancarkan kekuasaan dan profesionalisme. Rania diantar langsung ke ruang kerja Haris di lantai 50. Ruangan itu besar, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta. Haris Setiawan berdiri dari balik meja kayunya yang masif. Dia tidak setinggi Brawijaya, tapi auranya sama kuatnya. Rania, sapanya hangat, memeluk Rania seperti seorang paman. Duduk. Nak, kita tidak punya banyak waktu untuk berduka. Kita punya banyak pekerjaan. Dia menatap Rania dari atas ke bawah. Pertama-tama, dia menekan interkom. Santi, tolong siapkan kamar mandi tamu. Dan belikan 1 set pakaian lengkap dari butik di lobi. Ukuran 6 sekalian dengan sepatu dan tas baru. Dan bawakan kami kopi. Rania tertegun, tapi Haris mengangkat tangannya. Kita akan berperang, Rania. Dan kita tidak berperang dengan pakaian kotor. Sambil menunggu, Rania menceritakan segalanya. Pengusiran, fitnah Wati ke Bibi Sinta, rekening bank yang dikuras habis. Haris mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya mengeras. Wanita itu tidak hanya serakah, gumamnya. Dia kriminal. Penggelapan dana. Tapi itu nanti. Sekarang, kita fokus pada aset utamamu. Dia menunjuk amplop coklat kedua yang Rania letakkan di meja. Boleh Om buka arsenalnya? Rania mengangguk. Haris dengan hati-hati membuka segelnya. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen. Matanya memindai cepat. Lalu dia tersenyum. Senyum yang dingin. Ah, ini dia. Permata mahkotanya. Dia mengeluarkan 1 dokumen, dijilid rapi. Sertifikat rumah yang Wati banggakan itu, kata Haris, memang atas nama Bima. Ayahmu yang mengaturnya. Rania bingung. Jadi, Wati benar? Sama sekali tidak, kata Haris. Sekarang, Om akan ceritakan flashback yang Bima dan ayahmu tidak pernah ceritakan padamu. Haris bersandar di kursinya. 3 minggu sebelum pernikahan kalian, ayahmu ingin membelikanmu rumah itu sebagai hadiah. Dia sudah memilihnya. Tapi Bima, yang mungkin sudah dipanas-panasi ibunya, menolak. Dia bilang dia seorang pria. Dia yang harus menyediakan rumah untuk istrinya. Harga dirinya terusik. Rania menunduk. Dia ingat Bima sangat stres sebelum pernikahan mereka. Ayahmu, lanjut Haris, adalah negosiator ulung.
Dia berkata, "Baik, Bima. Kamu yang sediakan rumah. Ini, saya pinjamkan uang untuk membelinya." Tentu saja Bima tidak punya uang miliaran. "Jadi, ayahmu yang membayar lunas rumah itu." Lalu, Haris mendorong dokumen di atas meja ke arah Rania. "Ayahmu membuat Bima menandatangani ini." Rania membaca sampulnya. Surat perjanjian hutang piutang. Bima berhutang lunas senilai rumah itu, jelas Haris. "Bukan pada ayahmu, tapi padamu." Rania Brawijaya. Mata Rania membelalak. "Ini adalah sebuah mahakarya hukum," kata Haris dengan bangga. "Di dalam perjanjian ini, ada klausul khusus yang ayahmu minta. Klausul 7B. Hutang dinyatakan jatuh tempo dan wajib dilunasi seketika, baik oleh pihak kedua, Bima, atau ahli warisnya, apabila pihak kedua meninggal dunia, atau apabila terjadi perceraian." Dan coba tebak, jaminannya apa? "Rumah itu," bisik Rania. "Tepat. Jika hutang tidak bisa dilunasi, dan kita tahu Wati sudah mengosongkan rekening Bima, maka aset jaminan, yaitu rumah itu, secara otomatis jatuh ke tangan pihak pertama, sang pemberi pinjaman, yaitu kau, Rania." Rania tidak bisa bernapas. "Jadi, sertifikat atas nama Bima itu tidak ada artinya," potong Haris. "Surat hutang ini lebih kuat. Rumah itu tidak pernah jadi milik Bima. Dia hanya menumpang di rumahmu dengan izinmu. Dan Wati, yang sekarang menempatinya, adalah penghuni liar." Rania merasakan pusing. Tapi Haris belum selesai. "Dan itu baru rumah," kata Haris, membuka dokumen lain. "Perusahaan yang Bima kelola." "Bima Perkasa?" "Iya, Bima bilang itu perusahaannya." Haris tertawa kecil. "Bima Perkasa adalah anak perusahaan dari Brawijaya Holding. 90% sahamnya, atas namamu, Rania, dialihkan sebagai warisan saat ayahmu meninggal. Bima hanya CEO bergaji besar yang ditugaskan ayahmu untuk mengelola asetmu. Mobil mewah yang dia pakai, inventaris kantor, kartu kredit, fasilitas perusahaan." Rania menutupi mulutnya. Seluruh hidupnya selama 5 tahun terakhir adalah ilusi yang nyaman. Dia pikir dia adalah istri yang beruntung, dinikahi pria mapan. Kenyataannya, dialah sumber dari semua kemapanan itu. Ayahmu melindungimu dengan sempurna, Rania. Dia memberimu kebahagiaan hidup sebagai istri biasa. Tapi dia memastikan kekayaanmu aman di balik layar, kata Haris. Pintu diketuk. Sekretaris Haris masuk, membawa beberapa tas belanja besar. "Ah, bajumu sudah datang," kata Haris. "Mandilah, Rania. Bersihkan dirimu. Saat kamu keluar dari ruangan ini, kamu bukan lagi Rania yang diusir. Kamu adalah Rania Brawijaya, pemilik Brawijaya Holding. Dan kamu akan mengambil kembali semua yang menjadi milikmu." Rania berdiri. Air matanya sudah kering. Yang tersisa adalah bara. "Berapa lama waktu yang kita butuhkan, Om?" tanyanya. Suaranya mantap. "Wati melakukan kesalahan besar. Dia menguras rekening Bima. Itu membuat pembuktian kita lebih mudah. Beri Om waktu 48 jam untuk menyiapkan surat perintah pengadilan." "Ini hari ketiga," kata Haris sambil melihat jam. "Di hari kelima kita ambil alih." 48 jam telah berlalu seperti dalam mimpi yang demam. Bagi Rania, 2 hari itu adalah sebuah metamorfosis yang menyakitkan. Dia tidak menginap di motel, tidak juga di hotel mewah. Haris menempatkannya di sebuah penthouse pribadi yang aman di salah satu apartemen milik Brawijaya Holding, tempat yang Wati bahkan tidak tahu keberadaannya. Di sanalah, Rania mengubur sisa-sisa air matanya. Pagi di hari kelima, 5 hari setelah Bima meninggal dan 72 jam setelah dia diusir, Rania berdiri di depan cermin besar di penthouse itu. Pantulan yang balas menatapnya nyaris tidak ia kenali. Gamis hitam lecek yang melambangkan duka dan penghinaan telah hilang. Hari ini, dia mengenakan pantsuit berwarna putih gading yang dijahit sempurna.
dipadukan dengan blus sutra berwarna hitam pekat. Pakaian yang dibelikan Haris 2 hari lalu. Rambutnya yang panjang dan kusut kini tertata rapi dalam sanggul modern yang ketat di tengkuknya. Wajahnya, yang sebelumnya pucat dan bengkak, kini dipoles riasan tipis namun tegas. Matanya tidak lagi menyiratkan kesedihan. Mata itu dingin, tajam, dan penuh fokus. Di kakinya, sepasang stiletto hitam mengkilat siap melangkah. Ini bukan Rania, istri Bima yang lembut. Ini adalah Rania Brawijaya, pewaris tahta yang datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Dukanya atas Bima masih ada, tentu saja. Terkubur jauh di dalam dadanya, sebuah lubang hitam yang perih. Tapi cintanya pada Bima tidak bisa membutakannya dari fakta bahwa ibu Bima telah mencoba menghancurkannya. Dia melakukan ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Untuk kehormatan ayahnya. Untuk dirinya sendiri. Ponselnya, model terbaru, juga fasilitas dari perusahaan, bergetar. Sebuah pesan dari Haris. Semua siap. Jemputan 10 menit lagi. Rania mengambil tas tangan kulit yang baru, memasukkan dokumen pribadinya, dan berjalan keluar dari penthouse itu tanpa menoleh ke belakang. Di lobi, Mang Ujang sudah menunggu dengan sedan hitam yang sama, tapi kali ini, ada 2 mobil lain di belakangnya. Sebuah SUV hitam pekat yang tampak berisi orang-orang tegap, dan 1 mobil dari tim jurusita pengadilan. Perjalanan ke rumahnya terasa singkat. Rania duduk di kursi belakang bersama Haris. Pengacara itu tampak tenang, membolak-balik dokumen di dalam map. Semua sudah sesuai rencana, kata Haris, seolah merasakan kegelisahan Rania. Surat perintah pengosongan paksa dari pengadilan sudah di tangan. Kita dapatkan kemarin sore. Jurusita ada di mobil di belakang kita. Mereka yang akan memimpin. Wati mungkin akan mengamuk, kata Rania datar, menatap gedung-gedung yang berlalu. Kita sudah siap, jawab Haris. Di SUV itu ada 2 bodyguard pribadi. Bukan untuk mengintimidasi, tapi untuk melindungimu. Wati sudah terbukti nekat. Kita juga membawa polisi yang bertugas sebagai pengawal jurusita. Semuanya sah secara hukum. Haris menyerahkan 1 set dokumen pada Rania. Ini salinanmu. Surat perjanjian hutang piutang itu. Akta kepemilikan saham Brawijaya Holding. Dan bukti transfer yang Wati lakukan dari rekening Bima. Rania menggenggam map itu erat. Arsenalnya. 1 hal lagi, kata Haris. Om sudah melacak aktivitas Wati. Sepertinya dia sedang bersenang-senang dengan uang barunya. Apa maksudnya? Dia menghubungi agen properti kemarin. Dia berniat menjual rumah itu secepatnya. Dan dia sudah membeli mobil sport baru. Tunai. Rasa mual menjalari Rania. Kurang dari seminggu suaminya meninggal. Ibunya sudah berpesta pora dengan harta yang dikiranya warisan. Dia tidak akan menjual apa-apa, desis Rania. Tentu saja tidak. Sementara itu, di rumah mewah di kawasan elit itu, suasana sama sekali berbeda. Wati sedang berada di puncak dunianya. Dia terbangun dengan perasaan puas. Dia berjalan di ruang tamu yang luas, menyentuh perabotan mahal dengan senyum penuh kemenangan. Milikku. Semua ini milikku. Dia sudah mengundang beberapa kerabat jauhnya untuk datang siang ini. Dia ingin pamer. Dia ingin menunjukkan siapa pemenang sesungguhnya. Dia bahkan sudah menyuruh asisten rumah tangga, yang kini gemetar ketakutan padanya, untuk menyiapkan makan siang spesial. Dia mengambil ponselnya, menatap foto Rania yang masih ada di kontak. Dia tergoda untuk menelepon dan mengejeknya. Bertanya dia tidur di kolong jembatan mana malam ini. Tapi dia menahan diri. Tidak perlu. Gelandangan itu sudah tamat. Dia malah menelepon agen properti. Bagaimana, Pak? Sudah ada yang menawar? Saya mau jual cepat saja. 50 miliar. Pukul 9 pagi. Wati sedang duduk di teras depan, menikmati teh paginya, membayangkan miliaran rupiah yang akan segera masuk rekeningnya. Dia mendengar suara mobil. Bukan 1, tapi beberapa. Sebuah iring-iringan kecil berhenti tepat di depan gerbang rumahnya.
Jantungnya berdebar sedikit. Siapa itu? Agen properti? Gerbang otomatis terbuka, masih diatur oleh sistem lama, dan ketiga mobil itu masuk. Sedan hitam paling depan berhenti tepat di lobi. Pintu belakang terbuka. Hal pertama yang Wati lihat adalah sepatu stiletto hitam yang ramping dan mahal. Lalu kaki jenjang berbalut celana putih gading. Wati menyipitkan mata. Saat Rania Brawijaya berdiri tegak, melepaskan kacamata hitamnya, dan menatap lurus ke arah Wati dengan mata sedingin es, cangkir teh di tangan Wati terlepas dari pegangannya. Pecah. Bersamaan dengan dunianya yang akan segera hancur berkeping-keping. Cangkir keramik mahal itu pecah berkeping-keping di lantai marmer teras. Sisa teh hangat yang beraroma melati menyebar, menguap sekejap, meninggalkan noda coklat di antara serpihan putih. Waktu terasa berhenti. Wati membeku. Matanya terpaku pada sosok yang berdiri di depannya. Sosok yang seharusnya hancur, menangis di pinggir jalan, memohon belas kasihan. Sosok yang seharusnya memakai baju duka yang kotor. Tapi yang berdiri di depannya adalah alien. Wanita ini, Rania. Tapi bukan Rania. Pakaian putih gading itu menyilaukan mata. Riasan wajahnya sempurna. Dan matanya. Ya Tuhan, matanya. 3 hari lalu mata itu bengkak dan penuh air mata. Hari ini, mata itu setajam dan sedingin es. Wajah Wati yang semula pucat karena kaget, kini memerah padam karena amarah yang meledak. Kurang ajar. Wati berteriak. Suaranya melengking memecah kesunyian pagi. Beraninya kau kembali, perempuan tak tahu malu. Wati melangkah maju. Jarinya menunjuk-nunjuk. Sudah dapat mangsa baru. Hah? Kau kira kau bisa kembali ke sini dengan pakaian pelacur dan... Klik, klak, klik, klak. Suara stiletto Rania di marmer memotong umpatan Wati. Rania bahkan tidak bergeming. Dia melangkah maju dengan tenang, berjalan melewati serpihan cangkir yang pecah tanpa sedikit pun melirik ke bawah. Dia berhenti hanya 1 meter di depan Wati. Cukup dekat untuk Wati mencium aroma parfum mahal yang samar. Selamat pagi, Ibu Wati, ucap Rania. Suaranya datar. Tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan yang mematikan. Kontras yang mutlak dengan teriakan histeris Wati barusan. Wati tertegun sejenak oleh ketenangan itu. Pagi katamu? Dia tergagap. Sebelum amarahnya kembali. Kau? Saya di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Potong Rania, masih dengan nada yang sama. Milikmu. Wati tertawa. Tawa yang serak dan dipaksakan. Tidak ada milikmu di sini. Rumah ini milik anakku. Milik Bima. Dan sekarang Bima sudah meninggal. Ini semua milikku. Kau bukan siapa-siapa lagi. Pergi. Wati bersiap untuk mendorong Rania. Dia ingin menjambak rambut yang tertata rapi itu, mencakar wajah yang tenang itu. Tapi dia tidak bisa. Langkahnya terhenti. Di belakang Rania, dari 3 mobil, rombongan itu telah keluar. Haris Setiawan, berkemeja rapi dengan dasi, memegang koper kulit. 2 pria tegap berjas hitam berdiri mengapit di belakang Rania. Postur mereka jelas bukan tamu biasa. Dan di belakang mereka, Wati melihat 2 pria berseragam. Petugas. Wajah Wati berubah. Amarahnya sedikit goyah, digantikan kebingungan. Siapa kalian? Tanyanya. Suaranya tidak lagi sekeras tadi. Apa-apaan ini? Rania, kau bawa preman ke sini. Mereka bukan preman, kata Rania. Mereka tim hukum saya. Haris Setiawan melangkah maju. Berdiri di samping Rania. Dia menatap Wati dengan tatapan profesional yang dingin. Selamat pagi, Ibu Wati. Sapa Haris. Nama saya Haris Setiawan. Saya adalah kuasa hukum dari klien saya, Ibu Rania Brawijaya. Wati menyipitkan mata. Brawijaya? Nama suaminya Bima. Harusnya Rania Bima. Nama klien saya Rania Brawijaya. Haris menegaskan. Kami di sini, didampingi oleh jurusita dari pengadilan negeri,
untuk melaksanakan surat perintah. Surat perintah apa? Hah? Wati kembali berteriak, mencoba mendapatkan kembali kendalinya. Dia menunjuk Rania lagi. Dia yang berhutang padaku. Dia yang harusnya pergi. Aku punya suratnya. Aku punya sertifikat rumah ini. Atas nama anakku, Bima Prasetyo. Dia berlari kecil kerak sepatu di dekat pintu, mengambil laci tersembunyi, dan menarik keluar map plastik berisi salinan sertifikat. Lihat, lihat ini. Wati mengacungkan sertifikat itu di depan wajah Haris. Bima Prasetyo. Aku ibunya. Aku ahli waris satu-satunya. Dan dia, menunjuk Rania dengan jijik. Sudah kusir. Dia bukan keluarga lagi. Rania menatap Wati tanpa ekspresi. Dia menunggu sampai Wati selesai mengoceh. Napasnya terengah-engah karena marah. Keheningan yang tegang menggantung di udara. Para petugas pengadilan berdiri diam. Begitu pula para bodyguard. Mang Ujang, sang sopir, berdiri di dekat mobil, mengawasi. Setelah Wati diam, Rania akhirnya berbicara lagi. Suaranya membelah keheningan. Ibu benar, kata Rania. Wati terbelalak. Dia tidak menyangka akan mendengar itu. Sertifikat itu memang atas nama Bima, lanjut Rania. Ibu tidak salah baca. Wati tersenyum penuh kemenangan. Nah, dengar itu. Sekarang pergi kalian semua sebelum. Tapi, Rania mengangkat satu jarinya, dan senyum Wati langsung mati. Ada satu hal yang ibu tidak tahu, yang Bima tidak pernah ceritakan pada ibu. Rania menatap lurus ke mata Wati. Bima memang memegang sertifikatnya, tapi dia tidak pernah memiliki rumah ini. Wajah Wati memucat. Apa? Apa maksudmu? Bohong. Pak Haris. Rania beralih ke pengacaranya, mengabaikan Wati sepenuhnya. Tolong jelaskan. Haris mengangguk. Dia membuka koper kulitnya. Wati menatap koper itu seolah-olah itu adalah sebuah bom waktu. Ibu Wati, kata Haris, suaranya resmi. Klien saya, Ibu Rania Brawijaya, adalah pemberi pinjaman. Dan almarhum Bima adalah pihak yang berhutang. Hutang piutang. Wati mengulang kata-kata itu dengan nanar. Apa maksudmu? Bima tidak pernah berhutang pada siapapun. Apalagi pada perempuan ini. Dia menuding Rania. Suaranya bergetar antara amarah dan ketakutan. Mohon Ibu Wati tidak menghina klien saya. Suara Haris tajam, memotong histeria Wati. Dia mengeluarkan dokumen pertama dari kopernya. Dokumen itu tebal, dijilid rapi dengan sampul biru tua. Ini, kata Haris, adalah surat perjanjian hutang piutang yang sah, ditandatangani di atas meterai oleh almarhum Bima Prasetyo sebagai pihak kedua, dan klien saya, Ibu Rania Brawijaya, sebagai pihak pertama. Wati tertawa, tapi suaranya sumbang. Itu palsu. Pasti palsu. Rania tidak punya uang. Dia hanya perempuan kampung yang... Perempuan kampung yang kebetulan, Haris memotong lagi. Suaranya naik satu oktav, cukup untuk membuat Wati terdiam, adalah pewaris tunggal dari Brawijaya Holding, dengan total aset yang tidak akan bisa ibu hitung. Wati terhuyung mundur. Brawijaya Holding. Nama itu. Dia pernah mendengarnya. Bima pernah menyebutnya sebagai mitra bisnis besar. 3 minggu sebelum pernikahan, Haris melanjutkan, suaranya bergema di teras yang sunyi itu. Almarhum Bima ingin menyediakan rumah ini untuk klien saya. Masalahnya, dia tidak punya uang. Jadi, ayah klien saya, almarhum Pak Brawijaya, mengatur sebuah skema. Wajah Wati pucat pasi. Pak Brawijaya membayar lunas rumah ini. Namun, untuk menjaga harga diri Bima, dibuatlah perjanjian ini. Bima secara hukum berhutang uang senilai harga rumah ini kepada Rania. Dan jaminannya, Haris berhenti sejenak, adalah rumah ini. Tidak mungkin, teriak Wati. Dan disinilah bagian yang paling menarik, Bu Wati, lanjut Haris, mengabaikan teriakan Wati. Klausul 7B dari perjanjian.
Hutang dinyatakan jatuh tempo dan wajib dilunasi seketika apabila pihak kedua, Bima Prasetyo, meninggal dunia. Haris menatap Wati dengan tatapan dingin. Anak ibu meninggal 5 hari yang lalu. Hutangnya jatuh tempo. Ibu, sebagai ahli waris, apakah ibu memiliki 50 miliar rupiah untuk melunasi hutang anak ibu kepada Ibu Rania sekarang? 50 miliar. Angka itu seperti hantaman palu godam. Wati mencengkeram dadanya. Dia teringat uang di rekening Bima yang dia kuras, yang jumlahnya bahkan tidak sampai 1/10-nya. Karena, Haris melanjutkan, jika hutang tidak bisa dilunasi dalam 1x24 jam setelah jatuh tempo maka aset jaminan, yaitu rumah beserta seluruh isinya, secara otomatis, sah, dan final, menjadi milik pihak pertama, Ibu Rania Brawijaya. Keheningan yang terjadi setelah itu begitu pekat. Wati bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar panik. Palsu. Desis Wati. Itu semua palsu. Tanda tangannya palsu. Aku tidak percaya. Silakan saja, kata Haris. Kami punya ahli grafologi yang siap bersaksi. Tapi itu tidak perlu. Dia memberi isyarat kepada salah satu petugas berseragam. Pria itu melangkah maju. Dia tidak menatap Wati, tapi menatap lurus ke depan. Saya, Guntur, jurusita dari pengadilan negeri, katanya dengan suara lantang dan resmi. Bertugas untuk membacakan dan melaksanakan surat perintah eksekusi pengosongan paksa nomor 109 PDTG 2025 PN Jakarta Sel. Pria itu membuka gulungan surat resmi dengan segel merah. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa objek sengketa, yaitu tanah dan bangunan di alamat ini, adalah sah milik Ibu Rania Brawijaya, dan memerintahkan pihak yang saat ini menempati, yaitu Ibu Wati, untuk segera mengosongkan rumah ini. Tidak, ini rumahku. Wati menjerit. Kali ini jeritan putus asa. Dia mencoba menerjang Haris untuk merebut dokumen itu. Sebelum dia bisa menyentuh Haris, salah satu bodyguard berjas hitam itu bergerak. Dia tidak menyentuh Wati, tapi hanya melangkah ke samping. Tubuhnya yang besar menjadi dinding tak tergoyahkan di antara Wati dan Haris. Wati menabrak tubuh itu dan terpelanting mundur. Jatuh terduduk di lantai marmer, tepat di atas serpihan cangkir tehnya yang pecah. Di saat itulah, sebuah mobil lain tiba. Sebuah taksi online. Dari dalam taksi, keluarlah 3 orang kerabat Wati, Bude Sastri, Pak Detarno, dan sepupunya, Lastri. Mereka adalah orang-orang yang Wati undang untuk makan siang, untuk pamer. Mereka tiba dan mendapati pemandangan yang surreal. Wati, sang ratu baru, terduduk di lantai yang kotor, dikelilingi serpihan cangkir, sementara di depannya berdiri seorang wanita cantik berbusana putih gading, didampingi tim pengacara, bodyguard, dan petugas pengadilan. Wati, ada apa ini? Tanya Bude Sastri, bingung. Wati mengangkat wajahnya. Rasa malu yang membakar kini mengalahkan amarahnya. Pergi kalian semua. Isak Wati. Tapi tidak jelas dia bicara pada siapa. Rania, yang sedari tadi diam, akhirnya melangkah maju. Dia menatap Watin yang terduduk di lantai. Saya sudah bilang, Pak Haris, kata Rania. Suaranya terdengar oleh semua orang, bahwa Ibu Wati tidak akan bisa membayar. Dia menoleh ke jurusita. Pak Guntur, tolong laksanakan tugas Anda. Baik, Bu Rania, kata jurusita. Tim kami akan masuk untuk menginventarisasi barang. Ibu Wati, dia beralih ke Wati. Anda diberi waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Pakaian, dokumen pribadi. Hanya itu. Sisanya akan kami sita sebagai bagian dari aset. 30 menit. Wati membelalak. Tapi, barang-barangku, perhiasanku. Perhiasan yang ibu maksud, sela Rania, suaranya sedingin es. Dibeli dengan kartu kredit yang terhubung ke perusahaan saya, bukan? Pak Haris, tolong pastikan perhiasan itu juga diinventarisasi. Itu adalah pukulan terakhir. Wati menyadari dia tidak punya apa-apa. Uang yang dia curi dari rekening Bima tidak ada artinya. Mobil sport yang baru dia beli?
Pasti akan ditarik juga. Dia telah bertaruh, dan kalah telak. Para kerabat yang baru datang itu berbisik-bisik. Wajah mereka pucat. Mereka sadar telah datang ke sebuah eksekusi, bukan pesta. Wati, jadi rumah ini bukan milikmu. Bisik Lastri, cukup keras untuk terdengar. Wati tidak menjawab. Dia hanya menatap Rania. Mata Rania tidak menunjukkan kemenangan. Tidak ada senyum. Hanya kekosongan. 5 hari yang lalu, kata Rania pelan, hanya untuk Wati. Ibu mengusir saya. Ibu bilang, kita bukan siapa-siapa lagi. Rania berjongkok sedikit, menyejajarkan matanya dengan mata Wati yang penuh air mata. Ibu benar. Kita bukan siapa-siapa. Dan ini, Rania menepuk pilar teras dengan tangannya. Bukan rumah ibu. Bukan rumah ibu. Dua kata itu menggantung di udara, lebih tajam dari serpihan keramik yang mengotori lantai. Wati, yang masih terduduk di lantai, menatap Rania dengan pandangan kosong. Wajahnya adalah topeng penderitaan, bukan karena duka, tapi karena kekalahan mutlak. Meluk. Hina. Semua racun yang biasa dia semburkan kepada Rania kini berbalik dan menenggelamkannya. 30 menit, Bu Wati. Suara jurusita Guntur kembali terdengar. Tanpa emosi, memecah keheningan. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Tim saya akan mulai masuk. 2 orang berseragam dari tim jurusita, membawa clipboard dan kamera, melangkah melewati Wati seolah-olah dia tidak ada. Mereka mulai memotret bagian depan rumah, mengabaikan drama yang baru saja terjadi. Di saat itulah, Wati tersadar. Dia tidak bisa menerima ini. Tidak. Bisiknya. Lalu dia menoleh. Matanya liar mencari pertolongan. Dia melihat kerabatnya, Bude Sastri, Pak Detarno, dan Lastri, yang berdiri mematung di dekat gerbang, menatapnya dengan campuran ngeri dan jijik. Bude. Wati merangkak, mengabaikan serpihan keramik yang mungkin menggores lututnya. Bude Sastri, tolong Wati. Lihat-lihat perempuan ini. Dia merampokku. Dia memfitnah Bima. Bude Sastri, seorang wanita bertubuh besar yang biasanya paling keras tertawa di acara keluarga, kini memiliki wajah sekeras batu. Dia tidak bergerak untuk membantu Wati berdiri. Wati, kata Bude Sastri. Suaranya pelan tapi bergetar karena amarah yang tertahan. Jadi semua ini bohong. Bohong apa, Bude? Aku tidak bohong. Wati terisak. Dia yang bohong. Dokumennya palsu. Lalu petugas pengadilan itu apa? Pak Detarno angkat bicara, menunjuk jurusita Guntur. Kamu kira kami bodoh? Itu petugas resmi. Wati. Mereka tidak datang dengan surat palsu. Lastri, sepupunya, menutupi wajahnya. Ya Allah, Tante. Malu-maluin. Aku kira kita diajak makan-makan. Ini malah nonton Tante diusir. Wati terhenyak. Kalian tidak membelaku. Membela apa? Bude Sastri akhirnya meledak. Dia melangkah maju. Tangannya berkacak pinggang. Membela kamu. Wati, 3 hari lalu kamu telepon kami semua. Kamu bilang Rania istri pembawa sial. Kamu bilang dia kabur bawa harta Bima. Kamu bilang rumah ini sekarang milikmu seutuhnya. Itu. Dan kemarin. Bude Sastri melanjutkan. Suaranya semakin keras. Kamu pamer di grup keluarga. Kamu bilang sudah jual rumah ini 50 miliar. Kamu bilang mau ajak kami semua keliling Eropa. Itu semua bohong, Wati. Hah? Tuduhan itu bagaikan tamparan bolak-balik di wajah Wati. Dia tidak bisa menjawab. Dia telah menggali lubangnya sendiri terlalu dalam. Dia mengundang mereka untuk melihat kemenangannya. Tapi yang mereka saksikan adalah aibnya yang terbesar. Kami malu, Wati. Pak Detarno menggeram. Datang ke sini, disuguhi tontonan seperti ini. Kamu sudah mempermalukan nama keluarga Prasetyo. Bukan itu saja. Sebuah suara tenang memotong. Semua orang menoleh. Rania masih berdiri di pilar teras.
Dia menatap Bude Sastri dengan tenang. Bude Sastri, benar? Tanya Rania. Bude Sastri mengangguk kaku, sedikit gentar pada wanita muda yang tampak begitu berkuasa itu. Tolong tanyakan pada Ibu Wati, lanjut Rania. Suaranya jelas terdengar oleh semua orang. Saat Bude dan keluarga berduka atas kepergian Bima, apa yang beliau lakukan dengan uang duka yang terkumpul? Wati membelalak. Tanyakan juga, Rania melanjutkan. Kemana perginya sisa uang di rekening almarhum suami saya, yang beliau kuras habis di hari kedua setelah pemakaman? Ya Tuhan! Bisik Lastri. Dan terakhir, Rania melangkah mendekat. Tolong tanyakan pada beliau, mobil sport konvertible merah baru yang terparkir di garasi belakang dibeli kapan? Rania berhenti. Tanyakan padanya, Bude, kata Rania. Suaranya kini sedikit bergetar oleh emosi yang nyata. Apa rasanya membeli mobil baru, saat tanah kuburan anak satu-satunya bahkan belum kering? Itu adalah paku terakhir di peti mati Wati. Bude Sastri memandang Wati dengan ngeri. Dia teringat Wati mengirim foto mobil baru itu di grup. Berkata itu, hadiah untuk diri sendiri. Saat itu, Bude Sastri merasa iri. Sekarang, dia merasa mual. Wati! Desis Bude Sastri. Kata itu penuh racun. Kamu, lebih rendah dari binatang. Wati tidak punya pembelaan. Dia hanya bisa menggelengkan kepala. Air mata penyesalan dan ketakutan bercampur jadi satu. Kami pergi, kata Pak De Tarno tegas. Dia menarik lengan Bude Sastri. Ini bukan urusan kita lagi. Jangan pernah hubungi kami lagi, Wati. Bude, jangan pergi. Pak De, Lastri. Wati mencoba bangkit, tapi kakinya lemas. Mereka tidak menoleh. 3 kerabat itu berbalik, berjalan cepat kembali ke taksi online yang masih menunggu. Mereka masuk, membanting pintu, dan mobil itu pergi meninggalkan kepulan debu kecil, membawa serta sisa-sisa harga diri Wati. Wati kini benar-benar sendirian. Ditinggalkan oleh kerabatnya. Ditatap oleh tim Rania. 20 menit, Ibu Wati, kata jurusita guntur lagi. Suaranya seperti palu hakim yang tak kenal ampun. Jika ibu tidak bergerak, tim kami yang akan menyeret ibu keluar. Isak tangis Wati kini berubah. Bukan lagi tangisan amarah. Itu adalah tangisan kekalahan. Tangisan seorang ratu yang mahkotanya telah direbut dan jubahnya dilucuti, menyisakan dirinya yang telanjang dan hina di depan semua orang. Dia menatap Rania. Mata mereka bertemu. Di mata Rania, Wati tidak melihat kebencian. Dia tidak melihat kemenangan. Dia hanya melihat kekosongan. Dan itu, entah bagaimana, jauh lebih menakutkan. Waktu 20 menit itu terasa seperti 20 detik. Wati tidak bergerak dari posisinya. Masih terduduk di lantai teras yang kotor. Dia seakan lumpuh, terperangkap dalam mimpi buruk yang diciptakannya sendiri. Isak tangisnya telah berubah menjadi rintihan pelan dan putus asa. Jurusita guntur melirik jam tangannya, lalu memberi isyarat kepada 2 petugasnya. Waktu habis. Dia menatap Wati dengan tatapan profesional. Ibu Wati, kami sudah memberi Anda waktu. Sekarang, kami akan membantu Anda keluar. Membantu adalah kata yang digunakan. Namun, 2 bodyguard Rania yang berjas hitamlah yang melangkah maju. Mereka tidak kasar, tapi juga tidak ramah. Mereka adalah perwujudan dari kekuatan yang tak terbantahkan. Tidak, jangan sentuh aku. Wati menggeser tubuhnya mundur, seperti binatang yang terpojok. Pergi, ini rumahku. Ibu salah, suara Rania memotong, dingin dan jernih. Ini tidak pernah menjadi rumah ibu. Ibu hanya tamu yang tidak tahu diri. Rania memberi isyarat kepada Mang Ujang, yang sejak tadi berdiri diam di dekat mobil. Mang Ujang, tolong ambilkan beberapa kantong sampah besar dari mobil, yang warna hitam. Mang Ujang, yang juga pernah dihina-hina oleh Wati, mengangguk singkat. Baik, Nona. Dia kembali ke mobil dan mengambil segulung kantong sampah industri. Wati membelalak ngeri. Kantong sampah? Untuk apa itu?
Rania menatap Wati tanpa berkedip. 5 hari lalu, ibu mengusir saya tanpa memberi saya waktu untuk berkemas. Ibu bilang saya bisa memungut sisa hidup saya dari jalanan. Hari ini, saya jauh lebih baik hati. Dia menoleh ke bodyguard itu. Tolong, bantu, Ibu Wati berdiri. Mang Ujang, tolong masuk ke kamar beliau. Ambil pakaian apa saja yang bisa terlihat. Masukkan ke kantong-kantong itu. 5 menit. Kita tidak punya banyak waktu. Siap, Nona, kata Mang Ujang, dan dia melangkah masuk rumah mewah itu, diikuti oleh salah satu petugas jurusita untuk mengawasi. Jangan. Wati menjerit histeris ketika 2 tangan besar mencengkeram lengannya. Jangan sentuh barang-barangku. Itu semua milikku. Kedua bodyguard itu tidak goyah. Dengan satu gerakan kuat namun terkendali, mereka mengangkat Wati berdiri. Wati meronta-ronta, memukul-mukul dada mereka, tapi cengkeraman mereka seperti baja. Lepaskan. Kurang ajar. Kalian akan masuk neraka. Wati melolong. Mereka mulai menyeretnya, membawanya keluar dari teras, menuju gerbang. Setiap langkah adalah penghinaan. Para tetangga yang penasaran kini sudah berkumpul di depan gerbang mereka masing-masing, menonton dalam diam. Mereka melihat Wati, wanita yang beberapa hari lalu berjalan angkuh seperti ratu, kini diseret keluar seperti pencuri. Mang Ujang kembali dengan 3 kantong sampah hitam besar yang menggembung. Dia tidak berusaha melipat pakaian itu. Dia hanya memasukkannya begitu saja. Selesai, Nona, katanya. Lemparkan saja di trotoar, perintah Rania. Mang Ujang melempar ketiga kantong itu ke trotoar di luar gerbang, menimbulkan suara buk yang menyedihkan. Dan di sanalah, di ambang batas antara teras dan jalan setapak menuju gerbang, Wati melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Dengan kekuatan terakhir, dia melepaskan diri dari bodyguard dan menerjang bukan untuk lari, tapi ke arah Rania. Dia tidak menyerang. Dia bersujud. Wati membenturkan keningnya ke lantai marmer di depan stiletto Rania. Dia memegang pergelangan kaki Rania. Cengkeramannya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap kulit. Rania! Nak Rania! Suara itu pecah, serak, dan penuh keputusasaan. Bukan lagi teriakan, tapi bisikan yang memilukan. Ampun, nak, ampuni ibu. Wati terisak. Air mata dan ingusnya membasahi lantai. Ibu salah. Ibu hilaf. Jangan lakukan ini. Nak, ibu mohon. Tim jurusita berhenti. Para bodyguard berhenti. Ini adalah momen yang tidak mereka duga. Ini rumah Bima. Nak, anakku. Wati meratap. Anggap saja ini demi Bima. Demi kenangan suami kamu. Jangan usir ibunya Bima seperti ini. Di mana ibu harus tinggal? Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Rania berdiri kaku. Dia menatap ke bawah, ke ubun-ubun Wati yang kini menempel di kakinya. Dia merasakan air mata hangat Wati di pergelangan kakinya. Ada jeda yang panjang. Keheningan total. Wati menunggu. Jantungnya berdebar penuh harap. Mungkin hati perempuan ini masih ada. Lalu, Rania berjongkok. Perlahan. Dia tidak membantu Wati berdiri. Dia hanya menyejajarkan wajahnya dengan Wati yang bersujud. Mata mereka bertemu. Mata Rania sedingin lautan Arktik. Demi Bima. Rania berbisik. Suaranya bergetar bukan karena tangis, tapi karena amarah yang akhirnya muncul ke permukaan. Ibu berani menyebut nama Mas Bima setelah apa yang ibu lakukan. Rania mencengkeram dagu Wati, memaksa wanita tua itu menatapnya. Saat ibu menguras rekeningnya, apa ibu ingat Bima? Saat ibu membeli mobil sport dengan uang dukanya, apa ibu ingat Bima? Saat ibu mengusir istrinya yang sedang berduka, apa ibu ingat Bima? Wati gemetar. Dia tidak bisa menjawab. Saya ingat, kata Rania. Suaranya kembali datar. Dia melepaskan dagu Wati dengan kasar. Rania berdiri tegak. Dia menarik kakinya dari cengkeraman Wati. 5 hari yang lalu, Ibu Wati, kata Rania.
Suaranya kini lantang terdengar oleh para tetangga. Ibu berteriak pada saya. Ibu bilang, Bima sudah meninggal, kita bukan siapa-siapa lagi. Rania menarik napas panjang, seolah membuang sisa-sisa terakhir dari masa lalunya yang lemah. Ibu benar. Bawa dia keluar. Perintah Rania kepada bodyguardnya. Tidak, Rania. Ampun. Jangan. Jeritan Wati tidak lagi digubris. Kali ini, para bodyguard tidak lagi menahannya. Mereka mengangkat tubuh Wati, secara harfiah, dari lantai. Wati meronta di udara. Kakinya menendang-nendang sia-sia. Mereka membawanya melewati gerbang yang terbuka lebar, dan meletakkannya di trotoar yang panas berdebu, tepat di samping 3 kantong sampah hitam berisi pakaiannya. Gerbang, kata Rania kepada Mang Ujang. Mang Ujang menekan tombol. Gerbang besi tempa yang besar itu mulai menutup dengan suara mendesis yang pelan, menyisakan Wati di luar. Wati, dengan gaun daster mewahnya yang kini kotor dan robek, terduduk di trotoar di samping tumpukan sampah yang ternyata adalah miliknya. Dia menatap gerbang yang tertutup itu. Dia menatap para tetangga yang memandangnya dengan hina. Dia telah kehilangan segalanya. Gerbang besi itu tertutup dengan bunyi. Klik, pelan yang final. Suara itu, entah bagaimana, terdengar lebih keras daripada semua jeritan Wati. Di luar, di trotoar, Wati akhirnya terdiam. Raungannya telah berubah menjadi isak tangis yang kelelahan. Dia, yang 5 hari lalu adalah ratu, kini hanyalah wanita tua yang malang di samping tumpukan sampah. Para tetangga mulai berbisik, beberapa menggelengkan kepala. Sebelum satu persatu kembali masuk rumah mereka, tontonan telah usai. Di dalam halaman, Rania berdiri mematung sejenak. Dia membelakangi gerbang, membelakangi masa lalunya. Nona Rania. Pak Haris bertanya dengan lembut, memecah keheningan. Semua sudah selesai. Rania menarik napas dalam-dalam. Udara terasa berbeda. Lebih ringan. Dia berbalik menghadap timnya. Juru sita Guntur dan petugasnya tampak puas. Para bodyguard berdiri tegap tanpa ekspresi. Mang Ujang menatapnya dengan loyalitas yang tak terucap. Pak Guntur, terima kasih atas bantuannya, kata Rania. Suaranya kembali tenang. Tolong selesaikan inventarisasi di dalam. Pastikan tidak ada yang tersisa dari. Dia berhenti. Dari penghuni sebelumnya. Siap, Ibu Rania, kata Guntur, dan dia memberi isyarat agar timnya menyebar ke seluruh rumah. Pak Haris. Rania beralih ke pengacaranya. Ya, Nona. Tolong hubungi layanan deep cleaning profesional. Saya mau rumah ini dibersihkan dari atas sampai bawah. Dan panggil tukang kunci. Saya mau semua kunci di rumah ini diganti hari ini juga. Termasuk gerbang, brankas, dan semuanya. Akan segera saya laksanakan. Pak Haris mengangguk, kagum pada ketenangan kliennya. Rania kemudian berjalan sendirian, melewati pintu depan yang terbuka lebar. Rumah itu terasa asing. Ada bau parfum Wati yang menyengat di udara. Campuran aroma melati dan tembakau yang selalu membuatnya mual. Dia melangkah ke ruang keluarga. Dan di sana, dia berhenti. Di atas perapian marmer, tergantung sebuah foto besar. Bukan foto pernikahannya. Foto itu telah diganti oleh Wati. Sekarang yang terpajang adalah foto Bima sendirian, tersenyum lebar, mengenakan setelan jas terbaiknya. Wati pasti bermaksud menjadikannya sebagai kuil untuk Bima. Sekaligus pernyataan bahwa Rania tidak lagi dianggap. Rania melangkah mendekat. Dia menyentuh bingkai kayu berukir itu. Inilah wajah pria yang dicintainya. Pria yang baik hati namun lemah. Pria yang sangat mencintai ibunya hingga membutakannya dari kebenaran. Mas Bima, bisik Rania. Suaranya pecah untuk pertama kalinya hari itu. Air mata yang dia tahan akhirnya jatuh. Ini bukan air mata kekalahan. Tapi air mata perpisahan. Maafkan aku, Mas. Lanjutnya, seolah Bima ada di sana. Aku masih mencintaimu. Tapi aku tidak bisa membiarkan ibumu. Aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan warisanku. Warisan ayah.
Dia mengusap air matanya dengan punggung tangan. Aku harus menghentikannya. Bukan hanya untukku, tapi juga untukmu. Agar kamu tenang di sana. Racun itu harus berhenti di sini. Dia menatap foto itu sekali lagi. Lalu dengan mantap, dia melepaskan bingkai foto itu dari dinding. Fotonya berat. Dia membawanya, berjalan ke ruang kerja Bima, dan meletakkannya di meja, menghadap ke pintu. Kemudian, Rania duduk, bukan di kursi tamu, tapi di kursi kerja Bima. Kursi kulit hitam yang besar, yang terasa seperti singgasana. Dari sini, dia bisa melihat seluruh ruangan. Meja mahoni yang rapi. Rak buku yang penuh dengan penghargaan bisnis Bima. Tapi Rania tahu sesuatu yang tidak diketahui Wati. Sesuatu yang bahkan mungkin Bima sendiri tidak sadari sepenuhnya. Rania mengambil ponselnya dan menelepon Pak Haris. Pak Haris, urusan rumah sudah hampir selesai. Katanya, suaranya kini tegas, tanpa getaran emosi. Baik, Nona. Ada lagi? Ya, ada. Rania bersandar di kursi itu. Kursi itu sangat pas untuknya. Tolong atur rapat umum pemegang saham luar biasa untuk Brawijaya Holding, secepat mungkin. Agenda, penggantian direktur utama. Ada keheningan sejenak di seberang telepon. Pak Haris tahu persis apa artinya ini. Bima Prasetyo, Rania melanjutkan. Selama ini menjabat sebagai direktur utama di perusahaan milik saya. Beliau hanya mengelola, atas nama saya, karena ayah ingin menjaga harga dirinya sebagai suami. Rania memutar kursi itu menghadap jendela besar yang menampilkan taman yang kini menjadi miliknya lagi. Sekarang, pemiliknya akan mengambil alih. Baik, Nona Rania. Suara Pak Haris terdengar bangga. Akan saya siapkan semuanya. Selamat datang kembali, Nona. Atau haruskah saya panggil, Ibu Direktur? Rania tersenyum tipis. Panggil saja Rania, Pak. Dia menutup telepon. Dia tidak hanya mengambil kembali rumahnya. Dia mengambil kembali perusahaannya. Asetnya. Hidupnya. 5 hari yang lalu, dia diusir seperti sampah. Hari ini, dia duduk di pusat kekuatannya. Siap membangun kembali kerajaannya di atas puing-puing pengkhianatan. Duka atas kepergian Bima masih ada. Terlipat rapi di sudut hatinya. Tapi duka itu tidak lagi mendefinisikannya. Dia bukan lagi istri Bima yang berduka. Dia bukan lagi menantu Wati yang tertindas. Dia adalah Rania Brawijaya. Dan dia baru saja memulai.